Tambah bekalnya untuk latihan toilet training. Jangan kita melulu membantu dia, mempersiapkan dia. Akhirnya kemandirian itu terstop atau tidak berkembang sesuai dengan usianya. Seperti itu. Nah, selanjutnya, tertarik saat orang tua atau orang lain atau ayah, ibu atau orang rumah melakukan toilet training. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Perkenalkan, saya Miji. Saya adalah seorang okupasi terapi di kota Palangkaraya. Terima kasih buat seluruh orang tua dan seluruh pemirsa atau seluruh penonton di channel YouTube ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya, atas arahannya, atas komennya, atas apapun share dan like-nya. Terima kasih banyak, subscribe-nya juga terima kasih banyak atas dukungan di video-video di channel YouTube ini. Di video kali ini kita mau sama-sama membahas tentang kapan sih anak itu dikatakan siap untuk toilet training dan sepenting apakah toilet training itu. Nah, langsung saja kita mulai videonya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Langsung saja kita mulai videonya. Toilet training. Nah, toilet training ini sebenarnya adalah bagian dari tahapan tumbuh kembang anak yang memang harus kita arahkan sedini mungkin dan secepat mungkin agar anak kita bisa mandiri untuk hal perawatan diri mereka. Karena banyak sekali kejadian terlambatnya fase toilet training ini mengakibatkan banyak hal yang lain, juga aspek yang lain terlambat dalam permasalahan tumbuh kembang anak seperti itu. Nah, di video ini saya mencoba membahas tanda-tanda si kecil sebenarnya sudah mulai siap untuk toilet training. Nah, tidak mesti harus semua tanda-tanda ini tercukupi atau semua tanda-tanda ini checklist, tidak mesti. Ada beberapa dari tanda ini checklist, kita sudah mulai bisa mengajarkan dan mengarahkan anak-anak kita untuk melakukan latihan toilet training seperti itu. Langsung saja kita mulai tanda-tanda si kecil siap untuk toilet training. Nah, tanda pertama adalah si kecil sudah mulai bisa berjalan dan tenang dalam beberapa menit. Nah, misalnya usia si kecil sudah 2 tahun, 3 tahun. Nah, sebenarnya kan sudah bisa berjalan dan sebenarnya 2 tahun, 3 tahun tuh sudah mulai bisa menahan 1 menit atau apa dalam beberapa aktivitas. Nah, dari sini sebenarnya kita sudah mulai pelan-pelan menyicil tentang toilet training pada anak kita. Jadi kalau misalnya anak sudah mulai bisa berjalan, ya saatnya nih kita sudah mulai memperhatikan masalah toilet training itu. Seperti itu. Tanda yang kedua adalah terlihat mandiri untuk melakukan sesuatu. Nah, sebenarnya mandiri untuk melakukan sesuatu ini tidak mesti dalam hal kayak makan, apa itu tidak. Mandiri dalam bermain itu juga bisa menjadi patokan dalam kesiapan anak kita untuk melakukan latihan toilet training. Jadi misalnya dia sudah mulai bisa menaruh benda, atau dia sudah mulai bisa menaruh mainannya, atau bisa bermain sendiri. Nah, berarti anak kita sudah mulai menuju ke tahapan kemandirian. Dari sini kita sudah mulai harus menambah bekalnya untuk latihan toilet training. Jangan kita melulu membantu dia, mempersiapkan dia. Akhirnya kemandirian itu terstop atau tidak berkembang sesuai dengan usianya. Seperti itu. Nah, selanjutnya, tertarik saat orang tua atau orang lain atau ayah, ibu atau orang rumah melakukan toilet training. Nah, ini biasanya tuh anak-anak akan mengikuti kita ke toilet, atau mereka tidak mau ditinggal, tidak mau dikunci atau apa, mereka akan melihat ngapain ya itu. Nah, saat itulah kesiapan mereka untuk melakukan toilet training sudah mulai harus kita munculkan, karena dia sudah mulai penasaran, aktivitas apa sih yang dilakukan orang tua saya, aktivitas apa sih yang dilakukan ayah ibu saya gitu. Nah, itu jangan kita biarkan. Dari situ kita fasilitasi untuk kita arahkan
anak kita untuk melakukan latihan toilet training seperti itu. Nah, selanjutnya ini yang paling sering tidak kita perhatikan. Popok kering setiap 2 jam atau setelah 2 jam nih masih kering popok. Jadi anak bisa pipisnya 3 jam, 4 jam. Nah, sebenarnya ini sudah memasuki tahapan anak sudah mulai harus kita latih toilet training. Misalnya popok nih seharian masih kering. Wah, ini berarti sudah saatnya kita untuk mengajarkan anak kita untuk toilet training. Karena mereka sudah mulai bisa menahan rasa itu. Tetapi mereka bingung bagaimana menyalurkan rasa yang ada di dalam diri mereka. Nah, untuk permasalahan bagaimana mengontrol rasa ini, sensori mana yang terbatas, ada video tentang sensory interception. Jadi itu bisa ditonton, bisa dilihat. Ini akan juga membahas tentang bagaimana organ di dalam, tentang rasa mau pipis, rasa mau pup, rasa lapar, dan lain-lain. Jadi rasa itu tidak saya bahas di dalam video ini, saya fokus pada gejala atau tanda yang anak munculkan seperti itu. Jadi misalnya tadi popok masih kering 2 jam lebih, nah ini juga kita harus mulai memperhatikan. Terkadang kita sebagai orang dewasa cuek, seharian kita bekerja tanpa mengecek popoknya masih kering atau udah penuh seperti itu. Jadi coba cek popok anak kita setiap 2 jam seperti itu. Nah, selanjutnya mulai ada gejala untuk ingin mau pipis, atau misalnya anak-anak sudah mulai keluar komunikasi atau kosakatanya, jadi dia sudah mulai bilang pipis, mau pipis atau apa. Nah, ini kesiapan yang harus memang sudah kita ajarkan. Jadi dia sudah sampai bisa mengeluarkan atau memunculkan gejala itu. Nah, terkadang gejala ini muncul, dia sudah memunculkan ciri-ciri mau pipis, tapi kita cuek nih. Oh, itu bukan deh, kita udah biasa aja tetap pakai popok. Nah, ini akhirnya kita menghalangi tumbuh kembang atau proses perkembangan toilet training anak kita. Seperti itu. Nah, selanjutnya, anak mulai tidak nyaman menggunakan popok. Jadi popoknya dimainkan, popoknya mungkin digorek-gorek, atau mungkin bisa dilepas, atau mereka sudah mulai memainkan bagian itunya karena memang dia sudah tidak nyaman dengan penggunaan popok itu. Nah, dari sini kita juga mulai harus peka. Kayaknya memang harus saatnya nih latihan toilet training seperti itu. Nah, selanjutnya anak sudah mulai bisa menurunkan atau menaikkan celana mereka atau rok mereka atau popok mereka. Nah, ini juga sebenarnya bisa diajarkan berbarengan. Jadi anak bisa diajarkan berbarengan menggunakan pakaian mereka dan lain-lain seperti itu, karena ini membantu untuk latihan toilet training. Yang terakhir, ini yang sederhana sebenarnya, tapi kita tidak ngeh atau kita tidak peduli. Kadang anak sudah memahami instruksi sederhana. Nah, instruksi sederhana ini biasanya cuma disuruh taruh, ambil, pasang. Nah, itu termasuk instruksi sederhana. Sini, tos, kompak. Nah, itu termasuk instruksi sederhana. Saat anak sudah mulai memahami instruksi sederhana, nah, coba kita lakukan latihan toilet training kepada anak kita. Seperti itu. Nah, mungkin itu tadi tanda-tanda kesiapan anak melakukan toilet training. Catatan saya tadi pertama, tidak semua harus checklist. Beberapa pun checklist itu sudah mulai kita arahkan. Karena nanti seiring berjalannya waktu, anak-anak mulai siap untuk melakukan toilet training dan pelan-pelan dia bisa seperti itu. Terkadang kita tidak memberikan kepercayaan atau kita tidak mau repot, tidak mau kotor, tidak mau basah, tidak mau apa seperti itu. Saran saya itu adalah tahapan atau perkembangan anak-anak kita menuju kemandirian. Hal tersebut harus kita lewati pelan-pelan. Karena kalau terus kita tunda, mereka akan terus berkembang, mereka akan terus tumbuh. Jadi jangan sampai kita menunda-nunda proses tahapan toilet training atau tahapan perkembangan anak kita. Karena nanti mereka harus belajar banyak hal untuk kemampuan dan perlindungan diri mereka sendiri. Jadi, ayo sama-sama latihan toilet training dan jangan membiasakan kita selalu membantu full anak kita. Karena tahapan bantuan itu ada perkembangannya, ada usianya, dan kita jangan selalu menganggap bahwa anak-anak kita selalu kecil dan tidak bisa melakukan apapun.
Berikan kepercayaan mereka untuk melakukan aktivitas dan ajari mereka untuk bersama-sama melakukannya. Akhirnya mereka terlibat dan mereka belajar untuk mandiri. Seperti itu. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan perbuatan. Kalau ada komentar, ada diskusi, boleh di kolom komentar di bawah. Sekali lagi saya tutup. Dadah, sampai bertemu di video selanjutnya.